Cerita rakyat kisah Joko Kendil. Joko adalah seorang anak kecil yang malang. Ia hidup berpindah-pindah. Kebutuhan makanannya pun ia dapatkan dari belas kasihan orang-orang di sekitarnya. Karena masih kecil, ia belum bisa bekerja. Tubuhnya pun kecil seperti kendil, tempat yang biasa digunakan untuk memasak dan menyimpan makanan. Orang-orang akhirnya memberikan dia julukan Joko Kendil. Suatu hari, Joko Kendil mengetuk pintu rumah Borondo. Ia sudah tidak memiliki siapa-siapa. Melihat Joko yang malang dan masih anak-anak, Borondo menawarkan Joko untuk tinggal bersamanya. Joko senang sekali. Ia langsung bersyukur. Sebagai rasa syukur, Joko mengabdikan dirinya untuk membantu Simbo dalam hal berkebun, membereskan rumah, dan beberapa pekerjaan lainnya. Seiring berjalannya waktu, Joko Kendil tumbuh dewasa. Namun tubuhnya masih sama seperti saat ia bertemu dengan Borondo pertama kali. Pada suatu hari, tiba-tiba Joko mengajukan permintaan. Simbo yang belum pernah menerima permintaan apapun dari Joko dengan tidak keberatan mempersilahkan Joko untuk mengatakan keinginannya. Aku ingin menikah dengan Putri Raja, Mbok. Ucap Joko mengutarakan perasaannya dengan gamblang. Borondo pun terkejut. Ia ragu keinginan Joko bisa terwujud. Borondo menjelaskan bahwa kondisi mereka miskin. Sulit nampaknya membuat Putri Raja mau menerima lamaran Joko. Tapi Joko terus saja memohon. Tolonglah aku, Mbok. Baru kali ini aku mempunyai permintaan khusus kepada Mbok. Mendengar kegigihan Joko, Simbo pun memperingati Joko untuk bersiap menghadapi apapun tanggapan dari kerajaan. Akhirnya tibalah di hari Joko Kendil dan Borondo bertemu dengan Baginda Raja. Simbo menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan mereka kepada sang raja. Tak disangka, raja memberikan tanggapan yang sangat bijaksana. Aku memang seorang raja, namun aku tidak berhak mencampuri urusan jodoh ketiga putriku. Oleh karena itu, akan kuserahkan kepada mereka untuk memilih semua keputusan itu sendiri. Sang raja pun memerintahkan para putrinya untuk menemui Joko Kendil. Ketiga putri raja pun datang. Mereka memiliki jarak usia yang tidak jauh. Mereka semua sudah matang untuk menikah. Mereka adalah Putri Kantil, Putri Mawar, dan Putri Melati. Melihat fisik Joko Kendil yang tidak menarik, membuat dua putri tersebut langsung menolak mentah-mentah pinangan Joko Kendil. Perkataan Putri Kantil dan Putri Mawar sangat menyakitkan. Sementara itu, ada satu putri yang masih terlihat menimbang-nimbang pilihannya. Sang raja pun langsung menanyakan kesediaan putri terakhirnya, yaitu Putri Melati. Akhirnya, Putri Melati pun bersuara. Sungguh, aku sangat terkejut dengan lamaran yang sangat mendadak ini. Namun, sepertinya dia terlihat baik. Aku mau menerimanya. Putri Kantil dan Putri Mawar pun masih tidak percaya dan mencibir pilihan adiknya. Sang raja sebenarnya kaget dengan keputusan Putri Melati. Namun ia tahu bahwa anaknya sudah cukup dewasa untuk membuat keputusan sendiri. Lalu Joko mengajukan pertanyaan khusus untuk Putri Melati. Putri Melati, apakah Putri benar-benar bersedia menerima hamba? Iya, aku bersedia untuk menikahimu. Jawab Putri Melati tanpa ragu. Borondo dan Joko Kendil sangat bahagia. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa keinginannya untuk menikahi putri kini akan menjadi nyata. Raja pun menggelar pesta pernikahan Joko Kendil dan Putri Melati. Pasangan tersebut pun hidup bahagia setelahnya. Sementara itu, Borondo memilih untuk tetap tinggal di rumahnya dan tidak pindah ke lingkungan kerajaan. Meski Joko dan Putri Melati menjalani kisah cinta yang harmonis, banyak masyarakat yang masih belum menerima kenyataan tersebut. Bahkan di kerajaan pun mereka tidak henti-hentinya menerima hinaan dari kedua putri raja. Suatu hari, kerajaan mengadakan pagelaran besar, sebuah festival perlombaan memanah dan berburu. Banyak pangeran dan kesatria yang datang untuk berkompetisi. Putri Kantil dan Putri Mawar terpesona dengan penampilan pangeran dan kesatria yang tampan, gagah, dan rupawan.
Sementara itu, Putri Melati hanya mengamati perlombaan tersebut dengan sesama tanpa kehadiran Joko Kendil. Tiba-tiba datanglah seorang pangeran menunggangi kuda besar yang berhasil mencuri perhatian rakyat. Kedua putri pun kini beralih kepada sosok pangeran gagah rupawan tersebut. Ia sangat berkarisma. Pangeran itu mengikuti beberapa lomba. Melihat kemampuan pangeran yang di atas rata-rata, Putri Kantil dan Putri Mawar pun langsung terpana. Sementara itu, Putri Melati tidak sedikit pun tertarik. Kedua putri tersebut kembali mengusik ketenangan Putri Melati. "Lihatlah kuda pangeran itu, kudanya saja lebih gagah daripada suamimu yang pengecut itu, Melati," ucap Putri Kantil. "Mungkin dia merasa malu karena tidak sebanding dengan pangeran dan kesatria di sini. Makanya dia sekarang sedang bersembunyi. Bisa-bisanya suami seorang putri tidak menghadiri acara penting seperti ini," timpal Putri Mawar. Hati Putri Melati sangat sakit mendengar suaminya direndahkan seperti itu. Air mata Putri Melati pun tak sanggup terbendung lagi. Cukup, Kak. Walaupun suamiku tidak memiliki para serupawan pangeran dan kesatria di sini, namun hatinya baik dan aku mencintainya dengan tulus. Setelah berbicara seperti itu, air mata Putri Melati turun dengan begitu derasnya. Ia segera menghindar dari kedua kakaknya dan lari menuju kamarnya. Putri Melati merasa dadanya sesak. Itu karena hinaan dari kedua kakaknya. Seolah-olah hinaan tadi membuatnya ingin meledak. Mengapa selalu saja kami dihina? Mengapa mereka tidak mampu melihat kebaikan hati Joko Kendil? Mengapa mereka selalu merendahkan kami? Isakan Putri Melati semakin membesar. Putri Melati ingin menyalurkan amarahnya kepada barang di sekitarnya. Matanya tertuju pada sebuah kendil. Tanpa berpikir panjang, ia melemparkan kendil itu sampai terpecah belah. Tak lama setelah kendil itu pecah, seorang pangeran tampan yang menarik perhatian di perlombaan tadi tiba-tiba muncul di kamar Putri Melati. Tentu saja Putri kaget. Betapa lancangnya ia sudah masuk ke dalam kamar tanpa meminta izin. "Berani sekali kamu datang ke sini. Suamiku di dalam kamar. Cepat kamu keluar dari sini," titah Putri Melati. Penjelasan pangeran tersebut membuat Putri tercengang. Apakah kamu tidak mengenali suaraku? Sang pangeran berbicara dengan lembut. Putri Melati diam sejenak. Jika didengarkan dengan seksama, suara pangeran tersebut persis seperti suara suaminya. "Tidak mungkin. Apakah ini kamu, Joko Kendil? Suamiku?" Tanya Putri dengan ragu-ragu. Terima kasih kau sudah mengenaliku, Tuan Putri. Kau benar, aku adalah Joko Kendil, suamimu. "Bagaimana mungkin kau bisa memiliki penampilan yang sangat berbeda, suamiku?" Tanya Putri Melati yang masih terus keheranan. Dahulu, aku menerima sebuah kutukan saat aku lahir. Kutukan itu akan hilang jika ada seseorang yang mengangkatku menjadi seorang anak. Dan ada perempuan yang tulus mencintaiku apa adanya. Lalu, kutukan itu akan benar-benar hilang jika pasanganku memecahkan sebuah kendil yang selalu aku bawa, tanpa aku perintahkan sedikit pun. Jelas Joko Kendil terhadap istrinya. Terima kasih sudah membantuku menghilangkan kutukan tersebut di sedihku. Ucap Joko Kendil seraya mendekati sang istri dan mereka berpelukan. Pernikahan Joko Kendil dengan Putri Melati semakin bahagia. Sementara itu, kedua putri raja lainnya, yaitu Putri Kantil dan Putri Mawar, hanya bisa menahan rasa kesal dan iri setelah melihat kebahagiaan yang dimiliki oleh adiknya. Joko Kendil dan Putri Melati pun kerap kali mengunjungi kediaman Borondo. Betapa bahagianya Borondo melihat keduanya kini tampak begitu harmonis. Terlebih lagi, Joko Kendil sama sekali tidak memiliki rasa sombong dan masih terus mengingatnya sebagai seorang ibu. Demikianlah kisah Joko Kendil yang sudah menjadi pangeran tampan dan baik hati. Jangan lupa nonton video lainnya di kanal YouTube pomaman.com ya.